Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Shadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini Ramadan yang kedua 1445 Hijriah bertepatan 2024 Masehi, semoga Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa pada 1 bulan Ramadan penuh tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Ramadan yang kedua di tahun 1445 Hijriah, dan ini menjadi momentum awal buat kita bersama dari puasa yang pertama dan hari ini puasa yang kedua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan. Semoga setiap amal yang kita kerjakan di masa kita melaksanakan ibadah puasa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang sebelumnya ba'da maghrib. Sekarang kita pindah ke ba'da subuh selama 1 bulan Ramadan dalam kajian Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Terakhir saya kemari bulan Februari atau Januari, Pak? Januari, soalnya saya Februari berangkat menunaikan ibadah umroh tanggal 27. Kalau saya tak salah berbenturan jadwal dengan di Ar-Rahim dengan kajian di luar kota. Saya terakhir bulan Januari. Saya baru pulang menunaikan ibadah umroh membawa rombongan 102 orang. Itu baru pulang hari Ahad dini hari 3 hari yang lalu. Jadi memang kondisi memang sangat letih, lelah dan capeknya sampai di tanah air. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir kita membahas kisah Nabi mana? Nabi Daud alaihi salam. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali kisah Nabi ini. Namun momentum untuk awal Ramadan ini kita buka dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat masyhur kita ulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Agama ini diulang-ulang. Kita salat 5 waktu sehari semalam itu diulang-ulang. Karena kita tidak tahu di salat yang mana Allah meletakkan keberkahannya. Kita berpuasa setiap tahun diulang-ulang. Kita tidak tahu di ibadah puasa tahun yang mana Allah terima amal ibadah puasa kita. Kita berimpak diulang-ulang. Kita melaksanakan amaliyah lain, baca Al-Quran mulai surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas diulang-ulang. Selesai khatam ulang lagi. Karena kita tak pernah tahu pada bacaan yang di mana Allah meletakkan sakinah dalam kehidupan kita.
Agama pun juga diulang-ulang. Ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ini masyhur, hadis ini dikenal di kalangan para ulama, para dai, para mubalik, para ustaz, para ustazah. Bahkan ada para ustaz ustazah pada malam santapan rohani Ramadan itu menyampaikan ini hadis Nabi. Hadis ini diulang kembali terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa malaikat Jibril kemudian diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin meluruskan hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dikenal di kalangan para ustadz dan ustazah, tapi jamaah laki-laki dan perempuan, bahkan ada yang sudah menghafal ini hadis. Tapi hebatnya arti hadis ini sampai di tengah-tengah jamaah berubah-ubah dalam arti kebaikan, tidak sesuai dengan teks hadis. Ada di antara kita yang mengatakan malaikat Jibril alaihissalam berdoa, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya. Ada lagi yang kita dengar, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Ada lagi yang kita dengar, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang dengan orang lain saling memaafkan. Apa yang disampaikan jamaah ini baik, tapi terkait dengan doa yang diaminkan oleh Rasulullah yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, seperti hadis, seperti arti yang saya sampaikan tadi, itu para ulama sepakat tidak ditemukan dalam kitab hadis. Jadi status hadisnya maudhu, palsu. Ada sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Lantas yang mana hadis yang terkait doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita baca subuh hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungduru mimbar fahadarna." Nabi perintahkan pada sahabat, "Ai sahabat, dekati mimbar." Jadi Nabi itu punya mimbar, maka sahabat disuruh mendekati mimbar. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, mimbar Nabi itu ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, falamma irtaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat menyaksikan ini terheran-heran. Apa kata sahabat Nabi? Laqad sami'na minka yauma say'a ma kunna nasma'uhu. Kata sahabat, sungguh kami pada hari ini ya Rasulullah mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali, sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala inna Jibril alaihi salam aradali. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril alaihi salam berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, yang berdoa pimpinan para malaikat, yang mengaminkan pimpinan al-anbiya wal mursalin. Tidak ada doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah.
Pertanyaannya adalah, apa doa malaikat Jibril alaihissalam? Doa malaikat Jibril itu ada 3. 1. Apa doa malaikat Jibril yang pertama? Dengarkan teks hadisnya. Tidak sama seperti apa yang terjemahan masyarakat kita. Ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, jumpa Ramadan, basuo Ramadan, basobok Ramadan, diberikan umur panjang ketemu dengan Ramadan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, diberikan kesempatan untuk sunat tarawih dan witir, diberikan kesempatan untuk melaksanakan makan sahur, falam yukfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Celaka, kata Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketemu pada Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan apa-apa ketika bulan penuh ampunan ini datang kepadanya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, kenapa orang tidak mendapatkan ampunan ketika bulan penuh ampunan itu datang kepadanya. 1. Yang menjadi penyebabnya adalah salah satunya orang yang ketika datang Ramadan kepadanya, orang yang ketika diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan, tapi dia tidak menyambut Ramadan dan tidak menjadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk menambah keimanan mereka. Jadi Ramadan itu bulan tazkiyah, bulan untuk latihan. Makanya jangan heran Bapak Ibu, Ramadan itu satu perintah yang diapit oleh Allah dengan 2 kata. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, diapit dengan kata beriman, amanu, kemudian ditutup nanti dengan kata la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awalnya diucapkan, dibuka dengan kata beriman, kemudian ditutup dengan kata bertakwa. Ini harapan yang diinginkan oleh Allah, keimanan yang dibentuk selama Ramadan. Nanti ketika muncul keluar Ramadan itu, kita bukan hanya menjadi orang yang beriman, tapi juga menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Lantas apa bedanya Pak Ustadz? Bedanya sangat jauh sekali. Kalau dibuat secara bahasa yang sangat sederhana, karena tidak mungkin akan diterangkan secara filosofis, secara etimologis, secara bahasa, kita sulit akan menerangkan dan sulit akan memahaminya. Saya buat bahasa yang sederhana. Apa bedanya iman dan takwa? Iman itu artinya percaya, takwa itu artinya takut. Orang yang percaya belum tentu takut. Orang yang takut itu sudah pasti percaya. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang sudah bertakwa itu pasti beriman. Bagaimana menyederhanakannya Pak Ustadz? Gampang. Besok pagi jam 10 Bapak Ibu pergi ke rumah sakit Awal Bros di belakang nih, medical check up, cek semua badan nih, cari dokter, bayar, minta kepada dokter medical check up. Diceklah oleh dokter, diobservasi, didiagnosa, muncullah konklusi, kesimpulan. Kata dokter Awal Bros, Bapak ini setelah kami periksa, rupanya Bapak punya 3 penyakit. Penyakit yang pertama namanya penyakit DM, diabetes mellitus. Tadi kami cek gula darah Bapak itu hampir 450. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Ini pasien tidak percaya dengan apa yang disampaikan dokter, dengan ilmunya. Maka lusa pasien itu pergi ke rumah sakit Eka Hospital. Dia cek lagi, sampai di rumah sakit Eka Hospital, medical check up, dicek kembali, diobservasi, didiagnosa. Kata dokter rumah sakit Eka Hospital, Pak, kami sudah cek kesehatan Bapak. Rupanya Bapak memiliki 3 penyakit. Penyakit pertama gulo, diabetes mellitus. Barusan kami cek gulo Bapak 500. Potong PA50, inilah naik 500. Yang kedua kolesterol. Yang ketiga asam urat. Ini dokter tidak percaya. Maaf, ini pasien tidak percaya. Maka pasien lusa minggu depan dia berangkat ke Malaka. Dia ingin cek dengan dokter luar negeri agar dia tahu penyakitnya, karena dia tidak percaya dengan dokter lokal. Sampai di Malaka, diceklah, observasi, didiagnosa.
keluarlah hasil. Apa kata dokter Malaka? Cik, kami telah periksa tubuh Encik ni. Encik punya 3 penyakit. Penyakit pertama DM, diabetes mellitus. Penyakit kedua kolesterol dan asam urat. Asam urat Encik tinggilah. 3 rumah sakit, 3 dokter spesialis, orangnya beda, kompetensi keilmuannya sama, menyatakan badan kita memiliki penyakit yang sama. Maaf, kira-kira kalau kita pasiennya, kita percaya atau tidak? Percaya, karena mereka memeriksa dengan kompetensi keilmuannya. Orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada dokter, percaya dengan omongan dokter. Lantas yang mana yang takwa? Yang takwa itu takut. Kata dokter, Pak, karena Bapak sudah penyakit DM, gula darah, kolesterol, asam urat, mulai kini Bapak tak boleh lagi makan 1 piring nasi. Nasinya mesti batimbang. Tak boleh minum kopi, minum teh pakai gula tebu. Gulanya mesti tropicana. Tak boleh lagi makan emping, makan jeroan, cincang kambing, cincang kobau, anduk kambing, anduk kobau. Tak boleh. Kalau Bapak masih makan, saya tak bisa jamin umur Bapak makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata pasien? Demi Allah, mulai hari ini saya tak akan sentuh lagi makanan itu. Mulai hari ini saya takut memakannya. Saya berjanji mulai hari ini saya tak akan mau mengkonsumsi apa yang dilarang oleh dokter. Ketika itulah pasien sudah takut kepada dokter. Bawa ini kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Orang yang takwa, takut kepada Allah. Berapa banyak hari ini orang yang beriman tapi tidak takut kepada Allah. Dia percaya Allah yang mendatangkan rizki, tapi tidak takut ketika mengambil rizki harta orang lain. Dia percaya bahwa jabatan Allah yang memberikan, tapi dia tidak pernah takut ketika menghalalkan semua cara untuk mendapatkan jabatan. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah, tapi dia tidak takut ketika dia sedih dan menangis ketika kehilangan sesuatu dalam kehidupan mereka. Makanya mohon maaf, orang beriman belum tentu percaya, belum tentu takut kepada Allah. Makanya mohon maaf, Ramadan ni Pak, tidak perlu para ustaz tu menyampaikan banyak hadis. Tidak perlu, cukup 2 hadis saja selesai. Kalau kita beriman dan bertakwa, 2 hadis itu cukup untuk kita memotivasi spirit buat kita untuk melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Berapa banyak orang percaya bahwa puasa itu perintah Allah, tapi dia tidak takut ketika meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri, maksudnya salat, maksudnya qiyamul lail, tarawih, witir di bulan Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Berapa banyak orang yang percaya bahwa tarawih itu amaliyah di bulan Ramadan, tapi berapa banyak orang yang tidak takut ketika meninggalkan amaliyah, termasuk salah satunya sunnah, melaksanakan salat sunat tarawih dan witir di bulan suci Ramadan. Dia percaya tapi tak takut kepada Allah. Makanya mohon maaf, orang seperti ini falam yughfar lahu, mereka tak akan mendapat ampunan dari Allah. Makanya Ramadan ini sarana untuk pembentukan keimanan. Pak, jujur saya ingin sampaikan, jika di Ramadan ini saja iman kita tak terbentuk, bagaimana iman akan terbentuk di luar bulan suci Ramadan? Jika dalam bulan Ramadan saja Bapak tidak bisa baca Quran, bagaimana mungkin kita akan bisa baca Quran di luar bulan Ramadan? Jika di bulan-bulan Ramadan saja kita tidak bisa berimpak dan bersedekah, bagaimana mungkin kita akan kuat berimpak dan bersedekah di luar bulan Ramadan? Jika di bulan Ramadan saja yang banyak ampunan kita tak dapat ampunan, bagaimana ampunan itu akan kita dapatkan di luar bulan Ramadan yang ampunannya tak sebanyak yang Allah berikan pada bulan Ramadan? Maka ini momentum buat kita. Masih puasa yang kedua, berat bagi kita, berat. Jadikan Ramadan ini sebagai spirit awal untuk memperbaharui keimanan kita, karena keimanan yang akan dimasukkan Allah dalam hati. Ini mohon maaf, saya mau tanya pada kita bersama. Kita puasa, semalam 1 hari kita puasa, hari ini puasa yang kedua. Mulai dari sahur tadi, imsak selesai. Imsak jam berapa tadi? 4:05, 6.
4, 5, 6. Kemudian sampai nanti waktu berbuka, bapak ibu tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri, bahkan tidak melakukan hal-hal yang merusak ibadah puasa kesempurnaannya. Intinya kan tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri, dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak nilai puasa. Saya mau tanya buat kita bersama, itu semua ibu lakukan satu hari itu, endingnya yang mau dicari itu apa? Apa yang mau dicari itu, Pak? Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri, bela-belain tidak makan satu harian. Ibu mau apa? Bapak mau apa? Yang mau dicari itu apa sebetulnya, Pak? Apa yang mau kita cari? Tidak tentu dong. La ilah. Jadi selama kau puasa apa je? Bapak bela-bela tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri seharian. Yang mau dicari itu apa? Ridho Allah. Terlalu normatif banget. Pahala lah, itulah ilmu panggale kok, piti ke piti jadi carinya, untung ke untung. Kira-kira yang mau dicari itu apa? Ampunan Allah tuh deh jauh progresnya lah. Tadi ampuni tak tidak. Apa yang mau kita cari? Bapak bela-belain tidak makan, tidak minum, menahan-nahan diri, menahan-nahan segala hal-hal yang berbau merusak ibadah puasa. Ending yang mau dicapai itu apa? Makanya mohon maaf. Makanya Allah ingin ajarkan kita di sini. 1 bulan Ramadan. Bapak pergi pulang ke rumah nanti jam 11 siang, uang rumah ke pasar, anak pergi ke sekolah, rumah kosong, tutup pintu rumah. Tapi sebelum tutup pintu rumah, Pak pergi ke kedai sebelah, beli Indomie rasa kari ayam, beli sebungkui tolu 2, kupruk lado 3, bawang ompek, lado kutu 5 buah. Bapak iduan kompor gue Indomie campur talur, tutup pintu rumah. Bisa. Ketahuan sama Pak RT, tidak ada urusan dengan RT. Ketahuan sama mertua, tidak ada urusan sama mertua. Bisa Bapak nanti siang makan di bulan Ramadan dalam rumah Indomie campur talur, bisa. Tapi kenapa Bapak tidak lakukan? Pertama, Bapak takut pahala puasa batal. Yang kedua, Bapak takut Allah murka. Ibu menyuci di kamar mandi sambil mandi. 1 kali mandi, teguk 1 air. Bisa. Tidak ada yang tahu. Suami tidur, anak sekolah. Tapi kenapa tidak ibu lakukan? Ibu takut pertama puasa batal. Yang kedua takut ibu Allah murka. Perasaan diawasi itulah yang mau kita ambil dan diajarkan Allah selama 1 bulan Ramadan ini. Merasa diawasi Allah. Dan nanti kita keluar Ramadan itu merasa diawasi Allah. Buat ini diawasi Allah. Lakukan ini Allah suka atau tidak. Perasaan diawasi itu yang mau diajarkan Allah selama 1 bulan Ramadan. Kalau rasa ini tak kita dapatkan, bagaimana rasa ini akan kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan? Makanya diajarkan kita tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Allah ingin nak mengajarkan itu kepada kita bersama. Karena keimanan dan ketakwaan yang dititipkan Allah ketika Ramadan ini membuahkan hasil. Ikut ceramah kau sampai jam berapa kau masih dulu? Kau tak bisa contoh biasa kau Pak. Kalau hari biasa kajian subuh habis kau sarapan lontong. Kini sampai 6:30. Apa lo maam boten nyanyo. Kena jadwal kajian 4 kali sehari. Kau tuba buku lama leh. Jadi insyaallah saya potong sedikit nanti waktunya karena untuk membagi-bagi masa. Saya ingin sampaikan, keimanan dan ketakwaan itu buahnya hasilnya luar biasa. Makanya kalau orang nanti kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ini yang terjadi seperti para anbiya alaihissalam, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keimanan mereka betul, ketakwaan mereka betul, maka perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan untuk menyenangkan Allah. Semua perbuatan mereka itu menyenangkan Allah. Timbul kekuatan untuk menyenangkan Allah. Karena buah keimanan muncul kekuatan, muncul pengorbanan. Maka jangan heran kalau dalam hikayatus sahabat kita mendengar kisah-kisah yang sangat banyak. Abu Bakar Siddiq karena keimanannya yang betul, amalnya yang betul dan keyakinannya yang betul kepada Allah, maka muncul kekuatan untuk mengorbankan semua hartanya di jalan Allah. Sampai-sampai kisahnya masyhur kita baca berulang-ulang. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku telah tinggalkan Allah dan Rasulnya bersama anak dan istriku. 1 sen pun tidak ditinggalkan Abu Bakar harta untuk anak dan istrinya." Kisah yang lain banyak. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling kaya.
Jadi Khadijah itu paling kaya. Di kota Mekah, kalau Bapak Ibu pergi kota Mekah itu dibagi sepertiga. Sepertiga itu punya Khadijah. Khadijah itu orang kaya, janda kaya, memiliki harta yang sangat banyak sekali. Tapi ketika Khadijah wafat, apa yang terjadi? Salah satu kisah mengatakan Khadijah ketika wafat, kain kafannya tidak cukup untuk membalut badannya. Tutui kepala, nampak kaki. Tutui kaki, nampak kepala. Orang paling kaya. Dahulu dia dermawan, dahulu dia kaya raya, semuanya telah habis jadi miskin. Dahulu dia terhormat, sekarang kehormatan itu telah hilang. Dahulu dia punya harga diri dan martabat, tapi ketika menikah dengan Nabi, hilang harga diri dan martabat. Maka ketika itu Nabi SAW pulang dari rumahnya, masuk ke dalam rumah, tidur di atas pangkuannya Khadijah. Sambil bercerita dengan Khadijah, meneteslah air mata Khadijah di pipi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah kepada Khadijah? Wahai istriku Khadijah, apakah kau menyesal menikah dengan aku? Dulu kau orang kaya, sekarang hartamu telah habis. Dulu kau bangsawan, sekarang tidak lagi diakui. Dulu kau punya kehormatan, dulu kau terhormat, sekarang tidak lagi ada orang yang menghormatimu. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, aku tidak pernah menyesal menikah dengan engkau. Yang aku sesalkan hanya satu saja. Di saat aku nanti wafat meninggal dunia, tak ada lagi harta yang mau aku korbankan untuk Allah. Kata Khadijah, kalau aku wafat wahai suamiku, makamkan aku. Dan jikalau ada pasukan kaum muslimin menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, tidak ada jembatan, gali kuburanku ini, ambil tulang-tulangku, jadikan sebagai jembatan untuk para mujahid berjalan di atasnya. Orang karena iman muncul pengorbanan. Karena iman akan muncul pengorbanan. Anzalah radhiyallahu anha, sahabat Nabi. Anzalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Pada waktu berkecamuk perang Uhud, Anzalah ni tasosak nak babini. Jadi orang dulu tu waktu perang tu tasosak nak babini. Apa katanya? Ya Rasulullah, izinkan aku menikah. Kata Nabi, menikahlah. Menikahlah Anzalah ketika itu. Ketika habis menikah, apa kata Anzalah? Ya Rasulullah, bolehkah aku bermalam di rumah istriku malam ini? Maksudnya minta izin kepada Nabi untuk honeymoon, malam pengantin. Kata Nabi, silakan. Karena perang Uhud sedang berkecamuk, sedang memanas. Ketika itu bercampurlah Hanzalah dengan istrinya malam itu, malam pengantin. Menjelang subuh dapat kabar oleh Hanzalah, pasukan Rasulullah SAW diserang oleh orang-orang kafir. Maka Hanzalah langsung bangun dari tidurnya, kemudian tanpa mandi junub, tanpa mandi janabah, dia pakai pakaian perangnya, dia ambil pedang dan kudanya, kemudian dia susul Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Takdir mendahuluinya. Hanzalah mati syahid di medan pertempuran. Ketika peperangan usai, Nabi SAW melihat jenazah kaum muslimin. Salah satunya adalah jenazah Hanzalah. Ketika Nabi melihat Hanzalah, Nabi menangis, meneteskan air mata. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hanzalah, ini adalah malam terakhir pengantinmu di muka bumi ini. Hanzalah radhiyallahu anhu syahid memakai pakaian berwarna putih yang membuat sahabat lain terheran-heran. Tidak ada satupun noda darah yang menetes di pakaian Hanzalah. Ketika Nabi menyaksikan itu semua, datang istri Hanzalah. Ya Rasulullah, suamiku ini dalam keadaan junub. Dia belum mandi janabah. Dia hadas besar. Apa kata Nabi SAW? Nabi tersenyum karena Nabi telah melihat di rambut Hanzalah telah menetes satu tetesan air seperti orang yang baru siap mandi. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, saksikanlah oleh kalian. Demi Allah, kata Nabi, aku telah melihat dua malaikat datang langsung memandikan mayat Hanzalah radhiyallahu anhu. Orang kalau beriman, Pak, dia akan korbankan apa yang dia miliki. Nusaybah. Jarang kisah ini diceritakan. Sahabat Ansor punya dua orang anak. Satu namanya Amar, umurnya 13 tahun. Satu lagi nama anaknya Sa'ad, umur 9 tahun. Saat itu perang Uhud sedang berkecamuk. Nusaybah sedang masak di dapur, suaminya sedang tertidur, anak-anaknya dua orang sedang bermain. Terdengar oleh Nusaybah ada langkah kaki kuda. Maka Nusaybah membangunkan suaminya dengan suara yang sangat pelan. Wahai suamiku, bangunlah engkau. Aku melihat banyak langkah kaki kuda di samping rumah kita.
Jangan-jangan itu langkah kaki kuda orang kafir yang akan menyerang Rasulullah. Maka suaminya bangun dan marah. Apa kata suaminya? Wahai istriku, kenapa engkau yang lebih dulu mendengarkan langkah tapak kaki kuda itu? Harusnya aku. Maka suaminya naik ke atas kuda, mengambil baju perang, mengambil pedang, dia bergabung bersama pasukan Rasulullah. Apa yang terjadi? Takdir mendahuluinya. Suaminya telah mati syahid di jalan Allah. Dikirimlah utusan oleh Rasulullah kepada Nusaibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nusaibah, siapa engkau? Saya utusan dari Rasulullah. Kata Nusaibah, apa gerangan berita yang kau sampaikan kepadaku? Kata utusan ini bahwa Rasulullah mengutusku untuk memberikan kabar bahwa suamimu telah syahid di jalan Allah. Mendengar suaminya syahid, wafat, meninggal dunia, apakah Nusaibah nangis? Tidak. Dia tersenyum sambil tertawa, agak sedikit lirih. Kenapa? Karena sebelum suaminya pergi, Nusaibah telah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, bantulah Allah, bantulah Rasulullah. Jangan engkau pulang wahai suamiku sebelum engkau meraih kemenangan. Maka ketika kabar itu datang, kami memberikan kabar kepadamu bahwa suamimu telah syahid di jalan Allah. Maka Nusaibah tersenyum. Apa kata Nusaibah? Wahai suamiku, engkau telah menang, engkau telah memenuhi janjimu. Maka dilihat oleh Nusaibah anaknya. Tidakkah kau lihat, tidak ada lagi laki-laki dewasa di rumah ini, hanya tinggal anakku yang paling besar umur 13 tahun namanya Ammar. Kata Nusaibah, wahai Ammar, apakah kau tidak ingin ada keinginan dalam hatimu untuk melanjutkan perjuangan ayahmu? Kata Ammar, wahai ibu, kalau kau izinkan aku akan bergabung bersama pasukan Rasulullah melanjutkan perjuangan ayahku. Maka naiklah Ammar ke atas kuda, membawa baju perang, membawa pedang, bergabung bersama pasukan Rasulullah. Sampai bertemu dengan Nabi, apa kata Ammar? Ya Rasulullah, saya adalah Ammar bin Zaid, ayahnya namanya Zaid. Saya akan melanjutkan pengorbanan ayah saya. Maka bertempurlah Ammar. Apa yang terjadi? Takdir mendahuluinya. Ammar pun telah syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan kepada Nusaibah. Apa kata utusan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nusaibah, wahai utusan, kabar apa yang kau bawa? Kata utusan ini, sesungguhnya anakmu Ammar telah syahid di jalan Allah. Nusaibah meneteskan air mata, kemudian duduk. Apa kata Nusaibah? Wahai utusan, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat tidak ada lagi anak-anak yang dewasa di rumah ini? Hanya tinggal adiknya Ammar. Saat umurnya baru 9 tahun, dia masih kecil. Saat mendengar ibunya berkata demikian, apa kata Sa'ad? Wahai ibu, kau jangan sepelekan aku. Kalau kau izinkan aku akan melanjutkan pengorbanan ayah dan abangku, karena dari darahku mengalir darah para syuhada. Maka Sa'ad langsung melompat ke atas kuda. Dia ambil pedang, dia ambil baju perang, dia bertempur dengan sangat luar biasa. Takdir mendahuluinya. Sa'ad pun mati syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan kepada Nusaibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nusaibah, kabar apa lagi yang kau bawa kepada aku? Kata utusan ini, anakmu Sa'ad telah syahid di jalan Allah. Maka Nusaibah menangis dan duduk kembali. Dia berkata, wahai utusan, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat tidak ada lagi anak laki-laki di rumahku ini? Sampaikan kepada Nabi, bolehkah perempuan ikut berjihad di jalan Allah? Saat itu belum ada syariat untuk memerintahkan perempuan berjihad. Kalaupun boleh, hanya boleh mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Maka Nusaibah membantu tentara kaum muslimin yang terluka, mengobati, membawa peralatan obat-obatan. Apa yang terjadi? Di saat Nusaibah membantu kaum muslimin yang terluka, terlihat di mata Nusaibah ada orang kafir yang sedang memenggal leher pasukan kaum muslimin. Nusaibah marah, dia ambil pedang, dia naiki kuda, dia banyak bunuh orang-orang kafir. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, aku menyaksikan dengan mata kepalaku banyak orang kafir yang telah dibunuh oleh Nusaibah. Tapi takdir mendahuluinya. Tangan sebelah kiri Nusaibah ditebas oleh pedang orang kafir sehingga terputus. Nusaibah jatuh dari kudanya. Ibnu Mas'ud pun berkata, aku menyaksikan dengan mata kepalaku Nusaibah dalam kondisi tangan terputus. Dia naik ke atas kuda, dia banyak kembali membunuh orang kafir. Tapi takdir mendahuluinya. Nusaibah syahid di jalan Allah, kepalanya ditebas berpisah kepala dengan badannya. Ini disaksikan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika itu terjadi, peperangan Uhud berhenti sejenak, berhenti.
Awan yang ketika itu terang jadi gelap, awan yang ketika itu cerah jadi mendung. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Tadi awan terang, sekarang gelap. Tadi awan cerah, sekarang mendung. Apa yang terjadi?" Apa kata Nabi? "Wahai sahabat, saksikan dan lihatlah oleh kalian. Sesungguhnya aku telah melihat," kata Nabi, "malaikat Jibril alaihissalam memimpin seluruh para malaikat, bukan 2 malaikat. Sesungguhnya seluruh para malaikat dipimpin oleh Jibril alaihissalam telah turun ke langit untuk menjemput mayat Nusaibah radhiyallahu anha. Karena iman, satu keluarga telah mati syahid di jalan Allah. Karena iman, cucu Nabi tak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Cucu Nabi Hasan dan Husain malam itu malam takbiran. Dia berkata kepada ibunya Fatimah, "Ya ummu, wahai ibu," kata Hasan, "aku melihat tetangga sebelah rumah, ayah ibu mereka sedang menghiasi anak-anak mereka." Maksudnya membelikan pakaian buat anak-anak mereka, karena besok pagi raya. "Apakah engkau tidak punya keinginan, wahai ibu, untuk menghiasi badan anakmu Hasan dan Husain ini?" Fatimah mendengar permintaan anaknya meneteskan air mata. Apa yang terjadi? Kata Fatimah, "Wahai anakku, sesungguhnya pakaian kalian sedang dijahit, nak." Sambil terisak-isak menangis, Fatimah mengatakan, "Kenapa? Jangankan untuk membelikan pakaian, makan saja di rumah anak Nabi Fatimah sudah 7 hari 7 malam tidak makan di rumah itu." Maka tidurlah Hasan dan Husain sambil berharap tukang jahit datang untuk mengantarkan pakaian esok pagi hari raya. Fatimah menangis tengah malam, tak bisa tidur mendengar permintaan anaknya. Tengah malam datang tamu ke rumahnya, mengetuk pintu. "Assalamualaikum," dijawab oleh Fatimah. "Waalaikumsalam." "Siapa di luar?" Tamu itu menjawab, "Saya adalah tukang jahit untuk mengantarkan pakaian cucu Rasulullah." Fatimah terkejut. Dia tak pernah mesan pakaian, dia tak pernah mesan jahitan. Kenapa ada tukang jahit di luar sana? Dibuka oleh Fatimah. Apa kata tamu itu? "Wahai Fatimah, aku diperintahkan untuk mengantarkan pakaian yang telah dijahit buat cucu Nabi Muhammad SAW." Mendengar itu Fatimah gemetar dan takut. Dia masuk ke dalam rumah, dia tutup pintu. Tamu itu pun pergi. Esok paginya pakaian itu dipakaikan ke pakaian cucu Nabi Hasan dan Husain. Alangkah indah dan cantiknya, 5 pasang. 2 pasang 5 poin. 1 sepasang sorban, sepasang sendal, sepasang mantel, sepasang jubah dan sebagainya. 5 ini dipakaikan kepada cucu Nabi. Indahnya Hasan dan Husain pagi itu. Sebelum sholat id, sebelum Nabi melaksanakan sholat id, Nabi singgah ke rumah Fatimah. Apa kata Nabi kepada Fatimah? "Wahai putriku Fatimah, adakah tamu tadi malam datang ke rumahmu?" Kata Fatimah, "Ada wahai ayah." Kata Nabi, "Apakah kau melihat wajah tamumu dengan jelas?" Kata Fatimah, "Wahai ayah, aku melihat wajah tamuku dengan jelas. Aku lihat ayah." Kata Nabi, "Tahukah engkau siapa tamumu yang datang tadi malam?" Kata Fatimah, "Aku tidak tahu wahai ayah." Kata Rasulullah, "Tamumu yang datang tadi malam adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Para malaikat akan menangis kalau seandainya ada cucu Nabi yang tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Karena iman, cucu Nabi tak berpakaian di hari raya Idul Fitri." Hari ini bagaimana mungkin kita mengaku beriman kepada Allah? Kita mengaku beriman kepada Allah, kita makan enak-enak, berbuka enak-enak, kita lebih suka makanan itu basi di meja makan kita daripada harus memberikan kepada tetangga yang lebih miskin di samping rumah kita. Kita lebih suka bergonta-ganti pakaian yang mewah daripada melihat tetangga kita yang pakaiannya kusam dan lusuh, pakaian seragam sekolah anaknya yang tak bisa ditebus oleh emaknya kena berhutang. Kita makan berhamburan uang, kita makan berhamburan di rumah tangga kita, tapi kita tak peduli dengan tetangga sebelah rumah kita yang berhutang 1 kilogram beras di warung sebelah rumah. Apakah ini yang namanya iman? Iman akan membuat pengorbanan. Maka di Ramadan ini nak kita buat pengorbanan itu, menyenangkan diri kita, menyenangkan orang lain, menyenangkan saudara-saudara kita. Makanya momentum seperti ini, Pak, la ilaha illallah. Jika di Ramadan ini saja kita tidak bisa berbuat demikian, bagaimana mungkin di luar Ramadan Allah akan berikan kekuatan untuk berbuat demikian? Karena iman, orang akan rela mengorbankan apa saja. Kita minum, duduk bersama kawan-kawan di kafe, dari kafe 1 ke kafe 2 habis jutaan rupiah. Tapi kita lupa
Ada tetangga sebelah rumah kita yang tidak makan, yang berhutang beras 2 kilogram di warung tetangga sebelah rumah. Kita bergonta-ganti pakaian fashion dengan memakai online, Shopee dan sebagainya. Sehari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berbeda-beda pakaian kita. Tapi ada tetangga sebelah rumah kita yang seragam sekolah anaknya tidak dia dapatkan sudah 1 tahun karena tak bisa menebus utang di sekolahnya. Kita merasa lebih enak makanan berbuka kita tadi malam, lebih enak kita melihat menyaksikan makanan itu basi daripada harus diserahkan kepada tetangga sebelah rumah kita. Summa na'udzubillah. Apa ini yang namanya iman? Makanya belajar, saya belajar, kita bersama belajar. Kita tak lama di kehidupan dunia ini. Orang yang iman dan takwa, mereka akan punya kekuatan untuk bisa buat pengorbanan, untuk menyenangkan Allah. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, Pak, la ilaha illallah, Bapak Ibu baru akan mendapatkan berkah Ramadan ini. Baru nanti menjadi Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita tidak pernah tahu apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak. Atau jangan-jangan seperti hadis Nabi Muhammad SAW, ada orang berpuasa hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia laksanakan puasa dan yang dia kerjakan. Ada orang bangun malam solat, tidak mendapatkan apa-apa dari solatnya, hanya mendapatkan rasa ngantuk dan lelah saja. Kita berharap kepada Allah, semoga amal kita diterima oleh Allah. Dan kita takut jangan-jangan apa yang kita kerjakan ini tidak diterima dan Allah murka dengan kehidupan kita. Saya minta kepada kita bersama, mumpung masih Ramadan yang kedua, 10 hari yang pertama dikatakan rahmat, 10 hari yang kedua Allah berikan keberkahan, 10 hari yang ketiga Allah berikan ampunan. Kalaupun dikelompokkan, seluruh bulan Ramadan ini adalah rahmat, seluruh Ramadan ini adalah keberkahan, dan seluruh Ramadan ini akan Allah berikan maghfirah dan ampunan buat kita bersama. Maka mulai sekarang persiapkanlah diri kita untuk menyibukkan diri kita dalam amaliyah Ramadan. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, 2 hari yang lalu satu orang tetangga saya datang sebelah rumah meminjam uang beberapa ratus ribu. Dia tanya dengan saya, Pak Ustadz, bisa pinjam uang berapa? Ratusan ribu lah pokoknya. Saya bilang, untuk apa? Dia bilang, untuk modal usaha Ustaz. Modal apa, Bu? Saya bilang, ibunya sudah tua, hampir lebih kurang umurnya 60 tahun. Katanya modal usaha untuk bazar Ramadan Ustaz. Saya mau jual ini, jual itu agar bisa makan setiap hari Ustaz. Berapa keperluan Ibu? Lebih kurang sekian-sekian, saya bilang. Saya mau tanya, kalau Ibu jualan, kira-kira untungnya satu hari berapa? Paling-paling dapat 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu Ustaz. Paling banyak 50 ribu. 50 ribu itu dagang Ibu habis semuanya. Iya, habis semuanya Ustaz. Sekarang Ibu tinggal pilih. Saya kasih Ibu modal hari ini sekian, tapi saya berlepas diri. Atau Ibu tak perlu berjualan. Ibu habiskan masa beribadah ke masjid siang, asar, zuhur, maghrib, isya, tarawih, baca Quran saja. Ibu saya berikan 50 ribu keuntungan setiap hari selama 1 bulan Ramadan. Apa katanya? Biarlah saya bekerja Ustaz. Saya bekerja untuk mencari nafkah. Iya, kalau laku dagangannya. Kalau tidak laku, tarawih tinggal, bacaan Quran tinggal, witir tinggal. Saya mau tanya. Makanya kumpulkan orang-orang kita yang khawas, kumpulkan orang-orang kita yang punya kekuatan, bantu itu orang miskin. Jangan biarkan mereka meninggalkan amalia hanya mencari 10 ribu rupiah yang belum tentu mereka dapatkan. Itu baru orang beriman. Hari ini tidak, kita makan enak di rumah kita, menyempurnakan nafsu. Segala yang ada di bazar kita beli, tapi kita lupa ada saudara kita yang susah, ada saudara kita yang miskin. Untuk makan saja dia harus berhutang. Untuk makan saja dia harus memikirkan apa yang akan dimasak malam ini. Kalau ini seperti ini orang-orang beriman, Masya Allah. Ini yang dilakukan Nabi dan para sahabat Nabi. Orang-orang yang keimanan mereka betul, ketakwaan mereka betul, maka muncul pengorbanan dalam hati mereka. Mereka rela mengorbankan kesenangan diri mereka untuk menyenangkan saudara-saudara mereka. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.